Di setiap peradaban, selalu ada satu pertanyaan yang tak pernah hilang. Kapan seorang anak benar-benar menjadi dewasa? Di Tanah Muna, Sulawesi Tenggara, jawaban itu tidak diukur oleh angka usia. Ia ditentukan oleh sebuah perjalanan sunyi, perjalanan yang membentuk jiwa sebelum membentuk status. Perjalanan itu bernama karya. Sebuah ritual yang bukan sekadar adat, bukan sekadar perayaan, melainkan proses kelahiran kedua. Lahir sebagai perempuan yang sadar akan tanggung jawab hidupnya. Dalam pandangan masyarakat Muna, perempuan adalah pusat kehidupan. Ia calon ibu. Ia penyangga rumah tangga. Ia penjaga nilai. Karena itulah seorang gadis tidak dibiarkan tumbuh tanpa arah. Ia dipersiapkan. Karya hadir sebagai sistem pendidikan tradisional. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kesabaran, pengendalian diri, kehormatan, kesucian, dan tanggung jawab sosial. Ritual ini dilakukan sekali seumur hidup. Ia bukan sekadar syarat menuju pernikahan. Ia adalah fondasi sebelum memasuki peran sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat dewasa. Yang pertama adalah musyawarah. Sebelum ritual dimulai, masyarakat berkumpul. Musyawarah dilakukan untuk menentukan hari baik. Maknanya jelas. Kedewasaan bukan hanya perjalanan pribadi. Ia adalah tanggung jawab sosial. Penentuan waktu bukan sekadar tradisi simbolik, melainkan bentuk keselarasan antara manusia, alam, dan nilai spiritual. Di sini terlihat bahwa karya adalah harmoni antara adat dan agama, antara keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah tahapan doa dan kafoluku, memasuki ruang pembentukan. Doa barasanji dilantunkan, sholawat, menggema. Doa ini menjadi fondasi spiritual, memohon keselamatan, kesehatan, dan kelapangan rezeki. Setelah doa, gadis itu berjalan menuju kamar Kagombo. Ruang itu gelap, tertutup kain putih, minim cahaya, maknanya sangat dalam. Ia kembali ke simbol rahim kehidupan, tempat manusia pernah berada sebelum mengenal dunia. Kafoluku bukan sekadar masuk kamar. Ia adalah simbol kembali ke asal, untuk disiapkan menjadi pribadi baru. Selanjutnya adalah Kahombo, penyucian dan pematangan. Di dalam kamar, ia menjalani Kagombo. Air yang telah didoakan, lalu air Kagombo disiramkan. Air ini melambangkan pembersihan sifat buruk, membersihkan iri, amarah, ketidaksabaran. Rambut dirapikan dalam proses kabindu, wajah dibersihkan. Tubuh dirawat dengan bedak tradisional dari bahan alami. Namun pesan terdalamnya adalah ini. Kedewasaan dimulai dari pengendalian diri. Pingitan mengajarkan kesabaran, kesunyian mengajarkan refleksi. Keterbatasan mengajarkan ketahanan. Seperti buah yang diperam hingga matang, seorang gadis ditempa agar matang secara mental. Selanjutnya adalah kafosampu. Ketika masa pingitan selesai, ia tidak langsung berjalan bebas. Ia dipindahkan tanpa menyentuh tanah. Matanya terpejam. Maknanya jelas. Ia dianalogikan seperti bayi yang baru lahir. Dan saat doa selesai, ia membuka mata. Ini adalah simbol kesiapan menghadapi dunia. Bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai perempuan yang telah melalui ujian batin. Selanjutnya adalah Katandanowite. Dalam Katandanowite, tanah disentuhkan ke tubuhnya. Pesan filosofinya sederhana, namun mendalam. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ini adalah pelajaran kerendahan hati. Di sampingnya berdiri Sulutaru Lilin yang menyala. Cahaya itu melambangkan harapan hidup, bahwa jalan ke depan mungkin gelap, tetapi selalu ada cahaya penuntun. Selanjutnya adalah tari Linda. Di atas panggung ia menari Linda. Gerakannya lembut namun terkontrol. Linda adalah metafora kehidupan. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin besar pula ujian yang datang. Tarian ini menegaskan bahwa perempuan yang telah melalui karya siap menghadapi dinamika hidup, suka dan duka. Alat dan bahan yang digunakan dalam rangkaian ritual karya
dan memiliki makna tersendiri, yaitu mayang kelapa dan pinang melambangkan gadis yang telah mekar. Kelapa menggambarkan perempuan yang harus bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bedak tradisional melambangkan perawatan diri lahir dan batin. Tikar sederhana mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang kenyamanan. Kain putih mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan. Setiap simbol adalah pelajaran. Setiap tahapan adalah pendidikan kehidupan. Zaman berubah. Durasi ritual mungkin tak lagi selama dahulu. Namun nilai yang dikandung karya tetap abadi. Ia mengajarkan bahwa kedewasaan tidak diwariskan. Ia dibentuk melalui proses, melalui pengendalian diri, melalui penyucian niat. Selama nilai itu dipahami, selama generasi muda mau mendengar kisahnya, maka karya bukan hanya tradisi. Ia adalah warisan jiwa, dan di Tanah Muna, kisah tentang kelahiran kedua itu akan terus diceritakan.